merupakan pengantar teori hukum Hess. Bunyi hukum Hess itu sendiri yaitu sebagai berikut. Jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Hukum Hess diusulkan pada tahun 1840 oleh kimiawan asal Rusia kelahiran Swiss bernama Germain Henry Hess. Hukum Hess ini digunakan untuk mencari keseluruhan energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi kimia. Nilai delta H yang negatif menunjukkan reaksi tersebut bersifat eksoterm, sedangkan nilai delta H yang positif menunjukkan reaksi tersebut bersifat endoterm. Berikut merupakan contoh diagram Hess untuk reaksi awal A menuju reaksi akhir C. Dalam proses berjalannya A menuju C ini, ada dua jenis tahap. Ada tahap 1 secara langsung dan tahap 2 secara tidak langsung. Nah, di dalam tahap 1 ini, dari A itu langsung menuju C, disebut sebagai delta H1. Nah, sedangkan di tahap 2, A itu menuju C harus melalui B terlebih dahulu. Ada dua tahap juga, A ke B disebut delta H2, dan B ke C disebut sebagai delta H3. Sehingga A menuju C ini merupakan penjumlahan dari delta H2 dan delta H3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai delta H1 ini sama dengan penjumlahan delta H2 plus delta H3. Oke, langsung saja kita beralih ke contoh soal. Nah, di sini diketahui terdapat 3 buah persamaan reaksi beserta 3 nilai delta H. Kemudian pertanyaannya, tentukan delta H dari reaksi 2C plus 3H2 menghasilkan C2H6. Langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyamakan terlebih dahulu suatu unsur, molekul, atau senyawa dari reaksi yang ditanyakan atau yang diinginkan dengan reaksi yang diketahui. Apabila kedua reaksi itu memiliki posisi yang sama, entah itu berada di posisi sebelah kiri atau kanan tanda panah, maka reaksi tersebut hanya perlu ditulis ulang. Namun ketika reaksi itu dibalik, maka tanda dari nilai delta H ini akan ikut berubah juga. Nah, reaksi yang ditanyakan, karbon ini berada di posisi sebelah kiri tanda panah. Sedangkan di reaksi yang diketahui, posisi karbon berada di sebelah kiri tanda panah juga, maka reaksi ini tidak perlu dibalik. Namun kita lanjut ke langkah kedua yaitu menyamakan koefisiennya. Di sini karbon memiliki koefisien sebanyak 2, sedangkan di reaksi yang diketahui hanya memiliki 1 karbon, maka reaksi 1 ini semuanya harus dikali 2. Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 2C plus 2O2 menghasilkan 2CO2. Nah, karena jumlah koefisiennya berubah, maka nilai delta H ini juga ikut berubah, harus dikali 2. Hasilnya sebesar min 787 kJ. Kemudian kita lanjut ke spesi berikutnya, yaitu H2. Di reaksi yang ditanyakan, H2 berada di posisi sebelah kiri tanda panah. Nah, di reaksi yang diketahui, H2 pun berada di posisi sebelah kiri tanda panah, sehingga tidak perlu dibalik. Namun, koefisien H2 yang di sini ada 3, sedangkan di sini H2-nya cuma 1, maka reaksi kedua ini semuanya harus dikali 3. Maka reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. Menjadi 3H2 plus 1,5 O2, karena 3 dikali setengah itu hasilnya 3,5, namun 3,5 dapat ditulis sebagai 1,5, menghasilkan 3H2O. Delta H-nya pun ikut berubah karena dikali 3, menghasilkan min 857,4 kJ. Kemudian kita beralih ke spesi senyawa C2H6. Di reaksi yang ditanyakan, C2H6 ini berada di posisi sebelah kanan tanda panah. Namun kita lihat di reaksi yang diketahui, C2H6 ini berada di posisi sebelah kiri tanda panah. Karena koefisien C2H6 di sini 1 dan di sini 1, maka
reaksi yang ketiga hanya perlu ditulis ulang atau bisa dikali 1 semua. Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Menjadi 2CO2 plus 3H2O menghasilkan C2H6 berada di posisi kanan karena dibalik plus 3,5 O2. Delta H-nya sama, namun karena posisinya dibalik, maka tanda dari nilai delta H ini yang tadinya minus berubah menjadi positif. Setelah itu, kita bisa mencoret spesi antara ruas kanan atau ruas kiri yang memiliki komponen yang sama. Lalu kita bisa menjumlahkan ketiga delta H ini. Maka hasil akhirnya sebagai berikut. Nah, jika hasil reaksi akhir ini sama dengan reaksi yang ditanyakan atau yang diinginkan, maka dipastikan jawaban ini benar.